Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalian dengan channel Kabar Pasar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan persoalan yang sekarang sedang viral dan menjadi pembicaraan masyarakat sehari-hari terkait dengan kebijakan dari Pertamina bahwa mulai 1 Juli 2022 pembeli BBM jenis Pertalite dan solar bersubsidi harus mendaftar ke website My Pertamina atau aplikasi My Pertamina. Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli kedua jenis BBM tersebut. Pertamina akan memberikan jangka waktu bagi konsumen untuk mendaftar. Dan tentunya saya mengingatkan jangan sampai kebijakan ini menyulitkan masyarakat karena harus menggunakan telepon pintar atau smartphone. Teman-teman, kebijakan masyarakat yang harus mendaftar ini saya pikir mungkin untuk memperlancar pembelian dan supaya BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Pertamina mungkin melakukan terobosan yang bagus, tapi menurut saya kebijakan ini perlu disosialisasikan lebih luas ke masyarakat. Selain itu, harus dipikirkan kepada masyarakat yang belum mempunyai HP atau bahkan daerahnya belum tersentuh internet. Teman-teman, pembuatan kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat luas harus juga menyesuaikan kondisi masyarakat. Menurut saya, tidak semua lapisan masyarakat mudah mengakses akun My Pertamina. Bayangkan, masyarakat yang HP-nya belum Android atau masih jadul bisa mengunduh aplikasi. Belum lagi kalau internetnya kurang lancar. Jadi, selain mempertimbangkan soal penyaluran BBM bersubsidi, juga harus dipikirkan perlakuan kepada masyarakat yang HP-nya belum bisa mengunduh aplikasi My Pertamina. Kemudian bagi saya implementasi ini harus terus dipantau. Ya, jangan sampai membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat kecil terutama di daerah-daerah. Dan perlu diketahui PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan solar bagi pengguna yang berhak tersebut, di mana pengguna itu sudah terdaftar di sistem My Pertamina. Pengaturan dilakukan karena selama ini konsumen yang tidak berhak mengkonsumsi Pertalite dan solar. Pertamina akan memberikan jangka waktu bagi konsumen untuk mendaftar. Bagi yang telat mendaftar, siap-siap tidak bisa lagi membeli Pertalite dan diarahkan untuk mengisi BBM non-subsidi. Salah satunya adalah Pertamax. Sementara itu, menurut pemantauan saya di beberapa portal, salah satunya berita tentang warga Bandung tolak keras kebijakan beli Pertalite dan solar pakai aplikasi My Pertamina. Warga Kota Bandung, ya dulu saya pernah 5 tahun di sana kuliah, menolak kebijakan pemerintah yang mengharuskan menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar. Mereka menilai aturan tersebut berbelit dan menyulitkan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan BBM. Diketahui pemerintah berencana menerapkan sistem pembelian Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina mulai 1 Juli 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut. Di satu sisi, kebijakan itu sangat bagus agar Pertalite tepat sasaran, tetapi di sisi lain pemerintah harus memahami tidak semua orang peka teknologi. Yang kasihan orang-orang yang belum peka teknologi atau gaptek.
Masa mau beli bensin saja ribet begitu, harus pakai aplikasi. Aturan yang akan diterapkan pemerintah ini menurut saya justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan Pertalite dan solar bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar. Bagi yang tidak peka teknologi justru semakin mempersulit. Sebaiknya sebelum menerapkan kebijakan ini, pemerintah melakukan riset terlebih dahulu. Saran saya, tidak semua orang pakai aplikasi, oleh karena itu, walaupun saya paham teknologi, tapi kasihan orang-orang yang belum peka terhadap teknologi. Seperti itu tentu saja ribet. Kalau pakai aplikasi kan harus top up dulu. Kemana sebelum beli bensin di SPBU? Belum sampai ketemu SPBU, bensinnya sudah habis. Oleh karena itu, kebijakan ini jelas semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan BBM. Sementara harga Pertamax naik dan sulit dijangkau masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jadi sesungguhnya kebijakan ini adalah cara, orang mengatakan halus, kalau saya kasar. Ini adalah cara halus untuk orang supaya berbondong-bondong menggunakan Pertamax atau yang di atasnya lagi. Ya, dan artinya akan menyebabkan kos atau biaya yang makin besar. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti aplikasi itu, My Pertamina pasti larinya ke Pertamax. Sementara harga Pertamax semakin mahal. Bagi driver online tentu sangat memberatkan. Demikian teman-teman, untuk kebijakan Pertamina ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian memberikan komentar di kolom komentar terkait kebijakan Pertamina ini. Apakah kalian sudah merasakan dampaknya? Sebagian dari masyarakat mengatakan seperti saya misalnya, ya saya nanti akan beli bahan bakar eceran saja, ya, supaya para penjual eceran itu cepat kaya, ya. Saya ikut berkontribusi mempercepat mereka kaya, ya. Mereka kan rata-rata orang yang belum kaya, ya. Jadi mudah-mudahan saja kebijakan ini akan sirna oleh berjalannya waktu dan pergantian kekuasaan, ya. Karena pada akhirnya jika rakyat cerdas, kebijakan yang memberatkan ini akan menjadikan pengelola negara semakin tidak populer di mata rakyat. Kalau rakyat masih memilih, itu pasti rakyat siluman. Demikian teman-teman, mudah-mudahan kita tetap waras di tengah-tengah ketidakwarasan ini. Karena betapapun untuk hidup waras di negeri ruwet Indonesia sekarang ini semakin sulit. Dan oleh karena itu mari pertahankan terus untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.